ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أطر اللهم قبره الكريم بأرف شذي من صلاة وتسليم وكان صلى الله عليه وسلم يشب باليوم شباب الصبي بالشهر بعناية ربانية فقام على قدميه بثلاث ومشى في خمس وقويت ب9 من الشهور بفصيح النطق قواه wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasibu munda gede tumbuh berkembang tumbuh kembang badannya beryaumi ing dalam sedina sabab sabi kaya mundak gedene lare besari ing dalam sulan. Jadi bayinya Kanjeng Nabi itu di dalam sehari berkembang seperti bayi yang lain, sehari itu bayi yang lain 1 bulan itu. Bi inayatin rabbaniyatin sebab pitulung kang bangsa pangeran. Jadi yang menjadikan seperti itu adalah Allah. Sehari sama dengan sebulan. Faqama mongko bisa ngadeg sapa Kanjeng Nabi ala qadamaihi ing atase delamaan lorone Kanjeng Nabi fi salasin ing dalem umur 3 bulan. Dari 3 bulan sudah bisa berdiri. Wa masalan lumaku sapa Kanjeng Nabi bisa berjalan fi khamsin ing dalam umur 5 bulan. 5 bulan sudah bisa berjalan. Wa qawiyat lan kuat fi tis'in ing dalam umur 9 bulan. Minas suhuri saking pira-pira wulan bifasihin nutki kelawan fase ngucap apa kuwahu sifat kuwate Kanjeng Nabi. Lafaz kuwahu itu jadi fa'il daripada qawiyat. Wa qawiyat lan kuwat apa kuwahu sifat kuwate Kanjeng Nabi. Bitis'in minasyuhur di dalam 9 bulan itu sudah bisa berbicara fasih bifasihin nutki. 9 bulan sudah bisa bicara fasih. Wasaqal malakani sadrahu syarif aladaiha wa akhraja minhu alaqatan damawiyah. Itu pada saat itu Kanjeng Nabi diasuh oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah itu. Jadi sehari berkembang sama dengan anak lain 1 bulan. Terus begitu. Jadi sehari 2 hari berarti 2 bulan,
3 hari sama dengan 3 bulan. Begitu selanjutnya. Sudah bisa berjalan 5 bulan. Sudah kuat bisa berbicara 9 bulan. Gitu. Kemudian pada saat beliau bermain-main dengan anak-anak lain, yaitu di kampungnya Bu Halimah itu, di desa ya, main-main sama teman-temannya di tanah lapang. Pada saat itu temannya lari-lari dan berteriak, Muhammad dibunuh orang, Muhammad dibunuh orang. Sehingga geger, orang kampung geger. Ibu Halimah lebih-lebih, ada apa gitu ya. Pada saat itu Nabi Muhammad yang masih anak-anak itu oleh Ibu Halimah didatangi. Pada saat itu Kanjeng Nabi sedang berdiri dan tertawa gitu. Ketika ditanya ada apa nak ya? Saya ditangkap oleh 2 orang, kemudian saya dibaringkan, dibedah dada saya mulai dari tenggorokan sampai lutut, sampai perut dibedah. Ya, siapa itu yang melakukan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail diperintah oleh Allah untuk membedah dada Nabi, dikeluarkan hatinya, dibersihkan gitu ya. Tapi saya tidak sakit gitu ya. Kemudian diajak pulang Ibu Halimah itu susah, ada apa? Kok aneh-aneh gitu ya. Wasaqala nyigar sapa al malakani malaikat loro sadrahu ing dodone Kanjeng Nabi. Itu pertama kali. Di dalam hadis 2 kali Kanjeng Nabi itu dibedah dadanya, dibersihkan. Yang kedua yaitu pada saat menjelang Isra Mi'raj. Hadis yang sahih itu. Asyari pakang mulya ladaya ana ing ngersane Halimah. Jadi pada saat masih diasuh oleh Ibu Halimah, Kanjeng Nabi itu sudah dibersihkan dadanya, dibersihkan hatinya, diisi ilmu, iman dan hikmah. Setelah itu dikembalikan lagi, ditutup dadanya itu sudah sempurna, terus ditimbang oleh malaikat Jibril, beratnya sama dengan 1000 orang kan gitu ya. Maknanya apa itu? Maknanya bahwa manusia itu nilainya adalah dalam hatinya. Jadi kalau orang itu hatinya baik, seluruh tubuhnya itu baik, maka hati itu harus dibersihkan. Orang yang bersih hatinya mahal harganya, sama dengan 1000 orang. Bobot gitu. Jadi nilainya. Kalau Kanjeng Nabi itu sudah dibedah oleh malaikat Jibril dan dibersihkan. Lah kalau kita siapa yang bedah? Tidak ada. Ya harus kita sendiri gitu. Maka oleh Islam, oleh Allah kita diperintah membersihkan hati kita masing-masing. Para ulama ahli tasawuf memberikan resep untuk membersihkan hati itu dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, itu membersihkan hati. Maka di dalam tarekah setelah selesai salat supaya banyak berzikir. Itu. 'Tsummastaghil bi 'ibadatillah 'ala al-mustaghil. 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 'Tsummastaghil bi 'ibadatillah
bil wirdi la tatakallama mustaqbilan wa muraqiban wa muhallila, ya. Setelah selesai salat maka jangan pergi dulu, tetap dia ada di situ. Untuk apa? Berzikir. Mustaqilan, ya, sedang tekun, mustaqilan wa muraqiban, jadi tetap menghadap ke kiblat, kemudian tekun, muraqabah. Muraqabah itu hatinya merasa dilihat oleh Allah. Muraqaban wa muhallilan, sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikeraskan illallah, illallah. Jadi hati itu bersih sendiri, kotoran-kotoran hilang semua. Litarabihi nuran wa nuran hasalah, kan itu ya. Bitarikotin ma'hudatin, ya, dengan torekoh yang sudah diketahui oleh para guru, para ulama. Bitarikotin ma'hudatin lima syaihi, yaitu kalau zikirnya zikir torekoh seperti itu, membersihkan hati. Kalau tidak pakai tarekah, hati itu mengucapkan la ilaha illallah itu dapat pahala, ya, tetap dapat pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap zikir pahalanya 10. Tapi kalau tidak dengan cara tarekah, itu hanya dapat pahala, tidak bisa membersihkan. Tapi kalau sudah ikut tarekah, sudah dibaiat, maka ilallah itu membersihkan. Litarabihi naron, untuk bisa melihat cahaya, api. Jadi apinya zikir itu panas hati itu. Illallah, 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 itu hati itu panas. Untuk membersihkan kotoran-kotoran itu ada apinya zikir itu, naron zikir. Kalau sudah bersih, dibersihkan dengan api tadi itu, umpama besi itu, kotoran-kotoran, karat-karat itu hilang semua, maka hati itu bersih. Kalau sudah bersih, bercahaya gitu. Litarabihi naron wa nuron hasalah, jadi hatinya bercahaya, itu ya. Banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, itu adalah membersihkan hati, ya. Kalau Rasulullah dulu tidak usah repot-repot, memang pilihan Allah, tidak dipilih oleh Allah, dibersihkan langsung lewat malaikat Jibril. Wa syaqqal malakani sadrahu syarifa lataiha wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa akhraja lan ngetokake sapa malakani, dua orang malaikat itu mengeluarkan minhu saking sadra, minhu saking dada, alaqatan ing getih kempel damawiyah kang basa getih, ya. Jadi hatinya dikeluarkan. Wa azala minhu khadza syaitani wa bistarji wa salah wa azala lan ngilangake sapa malakani, dua orang malaikat itu menghilangkan minhu saking sadrahu, saking dodone Kanjeng Nabi, ya, dari hatinya itu dikeluarkan, dihilangkan kotorannya. Hadza syaitani ing dundumane setan. Karena apa? Setan itu tempatnya di mana? Di dada, kan itu. Maka harus pandai-pandai mengusir setan. Kalau tidak diusir bahaya. Itulah sebabnya orang haji itu melempar jumrah. Melempar jumrah itu sambil berdoa, rajman lisyayatin, melempar setan-setan.
waridan lirrahman, dan mencari ridha Tuhan, hajjan mabrura, itu ya. Itu sambil melempar itu melempar setan, ya. Jadi setan itu tempatnya dalam dada manusia, dan itu memang minta itu. Jadi setan itu ketika diturunkan ke bumi, iblis itu merasa kalah dengan Nabi Adam. Sebab Nabi Adam itu oleh Allah sudah diberi kekuatan, ya. Nabi Adam mohon pada Allah, ya Allah, tolonglah aku ya Tuhan. Mana mungkin aku bisa mengalahkan iblis? Oleh Allah dijawab, Adam, setiap anak cucumu nanti itu lahir dijaga oleh malaikat. Jadi kita ini ada malaikatnya. Jadi anak Adam itu setiap orang ada malaikat 2 yang menjaga, ya. Kemudian minta lagi, ya tolong zid ya Rabb, tolong ditambah lagi ya Tuhan. Oleh Allah ditambah, anak cucumu itu nanti setiap amal kebaikan pahalanya 10. Bikulli hasanatin asra amsalihah, setiap kebaikan pahalanya 10. Kan luar biasa itu. Baca Al-Quran setiap huruf 10. Nabi Adam minta lagi, ya Allah, zidni ya Rabb, tolong ditambah lagi ya Tuhan. Kemudian Allah, ya Allah ditambah, yaitu apabila anak cucumu itu berdosa, berapapun dosanya, ya, kalau kemudian dia itu bertaubat, membaca istighfar, ya saya ampuni dosanya, ya. Maka mendengar kata-kata yang terakhir ini, iblis mencak-mencak, ya Tuhan, mana mungkin saya bisa mengalahkan Adam, anak cucunya ya Tuhan. Kan percuma saya itu menggoda. Kalau dia itu saya goda, anak cucunya saya goda, ternyata dia itu minta maaf, itu kan percuma ya Tuhan. Oleh karena itu tolong aku Tuhan, itu ya. Ya, itulah. Maka oleh Allah dijawab, kamu setiap lahir anak Adam 1, lahirlah anak kamu 1. Nah, itu ya. Coba ini cerita ini Nabi Imam Ghazali menerangkan dalam Ihya, ya. Jadi setiap lahir anak Adam 1, lahir anak setan 1. Ya. Padahal mereka tidak ada mati. Dulu sudah dijanji oleh Tuhan. Dia mencak-mencak di hadapan Allah, ya, akan menyesatkan seluruh anak Adam, disesatkan, masuk neraka semua. Ya, kemudian ya iblis ini merasa terpukul ketika Allah menjawab Nabi Adam, kalau berdosa minta maaf, diampuni dosanya. Terpukul. Kemudian mohon, ya Tuhan, tolong aku diberikan kekuatan ya Tuhan. Oleh Allah dijawab, setiap lahir anak Adam 1, maka lahir anakmu 1. Gitu ya. Padahal anak Adam itu mati, gitu ya, mati. Mereka lahir terus, mereka tidak mati-mati sampai hari kiamat. Jadi kalau begitu perbandingannya antara anak Adam yang mati dengan anak setan yang lahir. Sekarang ini perbandingannya mungkin satu orang itu setannya sudah berapa puluh gitu, ratusan mengelilingi manusia itu. Sehingga ada seorang wali ingin tahu setan, ingin melihat setan, berpuasa sampai 30 tahun puasa, ingin melihat setan. Oleh Allah tidak dikabulkan. Setelah 30 tahun barulah dia sadar, iya, untuk apa saya ingin melihat setan? Ya toh Allah sudah menyatakan bahwa setan itu ada. Jadi tidak usah saya ingin melihat seperti itu.
oleh Allah tidak dikabulkan, puasa 30 tahun. Nah setelah dia mengatakan begitu, Allah memerintahkan malaikat memberitahu, ya, bahwa kata-katamu yang terakhir itu yang diridhai oleh Allah. Ya, dan untuk apa saya ingin melihat setan? Yang penting saya ya percaya ada setan. Itu yang diridhai oleh Allah. Itu yang penting. Sekarang dibuka hatimu. Sekarang dibuka hatimu. Kemudian dibuka melihat setan. Ya Allah, tidak ada di bumi ini yang tidak ada setannya. Di mana-mana setan. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, termasuk di masjid-masjid, di pondok-pondok. Jangan dikira tidak ada setannya. Gitu. Ada hadis kanjeng Nabi, kalau ada orang azan, setan itu lari, gitu ya, takut. Tapi kalau sudah selesai azan, datang lagi, gitu. Akan menggoda orang yang sholat itu. Gitu. Maka kalau kita tidak hati-hati, bahaya. Ya, itu bagian setan. Kemudian setan minta lagi, ya Tuhan, tolong ditambah lagi ya Tuhan. Oleh Allah dijawab, kamu saya beri tempat yang istimewa. Di mana Tuhan? Di dada manusia. Bahaya. Allati yuwassisu fi sudurin nas. Itu. Jadi setan itu menggoda dalam hati manusia. Tidak apa-apa, sekali-sekali berdosa, sekali-kali berzina, tidak apa-apa. Toh nanti kamu minta maaf pada Tuhan, Allah itu maha pemaaf. Melakukan, nah ini harus hati-hati gitu. Ya, maka kanjeng Nabi bagian setan itu sudah tidak ada. Jadi di dalam hati kanjeng Nabi, di dada kanjeng Nabi tidak ada tempat setan, sudah dikeluarkan. Wa azala minhu hadza syaitan, tidak ada tempatnya setan. Ya. Wa bisalji lan kelawan banyu bun, dengan salju ghasalahu masuk sapa malaikat malakani ing sadrahu. Jadi setelah dikeluarkan hati kanjeng Nabi itu, kemudian kotoran-kotoran tempatnya setan dikeluarkan, dihilangkan, dibersihkan dengan air salju, kan itu ya. Wa mala'ahu hikmatan wa ma'aniya imaniyah. Wa mala'ahu lan ngebek-ngebeki sapa malakani ing sadra. Jadi dada manusia dipenuhi dengan apa? Hikmatan ing hikmah. Hikmah itu apa? Makna, kandungan ilmu yang manfaat. Jadi kanjeng Nabi itu sudah punya ilmu. Masih anak-anak itu sudah diberikan hikmah, ilmu yang manfaat. Wa ma'aniyah lan pira-pira sifat ma'ani imaniyatan kang basa iman. Ya. Jadi ilmu dan iman, segala macam ilmu dimasukkan oleh Allah. Sehingga kanjeng Nabi itu tidak usah belajar, tidak usah ngaji seperti kita. Kalau kita tidak ngaji ya bodoh. Tapi kalau kanjeng Nabi tidak usah ngaji, tidak pernah masuk TK, TPQ, tidak pernah. Ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, tidak pernah kanjeng Nabi. Tapi ilmunya sudah seperti itu. Summa khatahu wa bi khatamin nubuwati khatamah. Summa khatahu mongko nuli ndandami sapa malakane ing sadrahu. Jadi setelah dikembalikan hatinya itu ke dalam dada, dijahit. Ya tentunya ya lain dengan dokter ya. Kalau malaikat cukup dengan cahaya, sekarang kan ada dalam ilmu kedokteran itu kan pakai cahaya laser.
itu pembedahan dengan ilmu ya, dengan cahaya itu. Ya malaikat dulu sudah lebih hebat lagi. Dandami sapa malaikat loro ing sadra. Wa bi khatamin nubuwati lan kelawan cap kenabian khatamahu ngecap sapa malaikat ing sadrahu ya. Kemudian Kanjeng Nabi setempel. Jadi setelah dijahit distempel. Namanya khatamun nubuwah. Tapi di dalam hadis bahwa setempel itu di punggungnya, di punggung Kanjeng Nabi itu ada stempelnya. Jadi semacam daging kecil seperti telur puyuh gitu ya, timbul dan bercahaya, baunya harum, itu namanya stempel. Ketika Kanjeng Nabi diajak oleh paman Abu Talib berdagang ke Syria, ke Sam, kan ketemu dengan pendeta Buhaira itu. Buhaira itu setelah tahu Kanjeng Nabi masih anak-anak itu diajak ke rumahnya, dihampirkan, mampir, mendung itu ikut. Kemudian ditanya, demi Lata, demi Oja, demi mana, siapa namamu? Kanjeng Nabi jawab, saya tidak senang sama nama itu. Itu Kanjeng Nabi sudah berani melawan. Saya tidak senang nama itu. Lata Uzza mana itu bukan Tuhan. Nah gitu ya. Kemudian si Buhaira melihat tanda-tanda kenabian, ya, melihat mata Kanjeng Nabi itu begitu indah, kemerah-merahan, tapi bukan sakit mata. Kalau kita kemerah-merahan kan sakit mata. Ini begitu indah mata Kanjeng Nabi itu. Kemudian dibuka bajunya, setelah dibuka itu ada stempelnya, khatamun nubuwah, ya. Kemudian Buhaira yakin inilah calon Nabi. Disarankan Abu Talib supaya kembali ke Madinah, kembali ke Makkah, tidak usah dilanjutkan. Tapi nanti kalau ketemu dengan orang Yahudi dibunuh, gitu ya. Jadi orang Yahudi itu sudah menunggu. Kalau itu calon Nabi dibunuh, gitu, bahaya. Abu Talib pun mengikuti saran dari Buhaira ini, kembali ke Mekah, tidak jadi melanjutkan. Tapi ada juga yang berpendapat tetap Abu Talib pergi ke Syam berdagang, tapi dijaga dengan baik, katanya. Itu ya. Ya, dan ya distempel dengan setempel kenabian tadi itu. Kalau sekarang ada orang dagingnya kok muncul, itu bukan setempel, itu kadasen. Gitu ya. Wa wazanahu farajaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Wa wazanahu lan neraju itu nimbang. Setelah selesai dada Kanjeng Nabi ditutup kembali, diisi dengan hikmah dan iman, kemudian dijahit, disetempel. Setelah disempel, ditimbang oleh dua orang malaikat. Ditimbang berapa beratnya? Para jaha mau ngungkuli sapa Kanjeng Nabi bial ben kelawan wong 1000, melebihi 1000 orang. Min ummati saking ummate Kanjeng Nabi. Bobot kemanusiaan sebagai seorang nabi itu nilainya lebih 1000 orang. Al ummatil khairiyah, rupane umat kang bagus. Jadi umat Kanjeng Nabi umat terbaik, tapi Kanjeng Nabi 1000 kali lebih dibanding ya Kanjeng Nabi itu melebihi 1000 orang. Wa nasa'a sallallahu alaihi wasallama ala akmalil awsafi min khalisobah. Wa nasa'a lan cukul sapa Kanjeng Nabi, berkembang, kembang, ya, tumbuh kembang
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase luwih sampurnane pira-pira sifat, memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Kanjeng masih anak-anak begitu sopan, ya, begitu mulia, kanjeng. Sifat-sifat kebaikan. Min halisibahu awet saking tingkah larene kanjeng Nabi, masih anak-anak itu, ya, ketika berumur berapa itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Al-Amin, dapat dipercaya. Karena apa? Tidak pernah bohong gitu. Thumma raddathu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa hiya bihi ghairu sahiyah. Thumma raddathu mongko nuli balekake sapa Halimah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalekno nang ndi? Ila ummihi, maring ibune Kanjeng Nabi, ya. Karena Ibu Halimah ini khawatir kok aneh-aneh yang terjadi. Dia khawatir kalau sampai terjadi apa-apa bagaimana. Kemudian Ibu Halimah ini dengan rasa berat dikembalikan kepada ibunya, ya. Wahia hale utawi Halimah bihi kelawan balekaken iku ghairu sahya, ora ridho. Sebetulnya dia itu tidak senang mengembalikan, masih berat dengan Kanjeng Nabi, karena dia ketika memelihara Kanjeng Nabi itu mulai bayi itu sudah begitu subur kekayaannya, dia menjadi orang kaya karena memelihara Kanjeng Nabi, ya. Hadaron, karena apa? Kan Ibu Halimah mengembalikan Kanjeng Nabi pada ibunya ini, hadaron min ayyusaba bi musabin hadithin tahsya. Hadaron karena wedi min an yusaba saking yen den kenani sapa Kanjeng Nabi bi musabin kelawan bilai hadithin kang anyar teka. Jadi Bu Halimah mengembalikan Kanjeng Nabi, dikembalikan pada ibunya karena takut terjadi musibah-musibah. Bapak aneh-aneh gitu. Seperti tadi itu, kok dibelah dadanya oleh orang, itu kan aneh-aneh. Dibawa ke dukun-dukun, ditanyakan, gitu, katanya jin yang datang itu, tapi dukun itu, gitu. Tasau kang wedi sapa Halimah ing bilai, ya. Jadi Ibu Halimah ini takut jangan-jangan nanti terjadi apa-apa pada diri Nabi Muhammad itu. Wa wafadat alaihi Halimatu fi ayyami Khadijah as-sayyidatil wadiyah. Wa wafadat lan teka alaihi ing atase Nabi sapa Halimatu Halimah. Ibu Halimah As-Sa'diyah ini juga datang setelah Kanjeng Nabi sudah besar, bahkan sudah menikah dengan Ibu Khadijah, sudah berumah tangga, maka Ibu Halimah ini sering datang gitu ya. Sering datang ke Mekah. Ibu Halimah ini oleh Rasulullah juga dihormati karena dianggap sebagai ibunya gitu ya, ibu yang memelihara beliau. Maka oleh Kanjeng Nabi, Ibu Halimah ini dimuliakan. Bi ayami Khadijata, ing dalam pira-pira dinane Khadijah as-sayyidati, rupane Gusti, al-wadiyati kang bersih. Jadi ketika Kanjeng Nabi sudah nikah dengan Ibu Khadijah, wanita yang kaya, wanita kaya raya. Tidak ada orang kaya seperti Ibu Khadijah, tidak ada. Ya, nikah oleh Allah, dinikahkan dengan Siti Khadijah
Lah waktu itu Kanjeng Nabi di dalam berkeluarga dengan Ibu Khadijah itu, Ibu Halimah itu sering datang, ya. Kemudian oleh Rasulullah Ibu Halimah ini dihormati karena dianggap sebagai ibu yang menyusui, dihormati, diberikan hadiah macam-macam. Fahabaha min khibaihil wafiri bihaya. Fahabaha mongko paring sapa Kanjeng Nabi ing Halimah min khibaihi saking peparinge Kanjeng Nabi al-wafiri kang akeh. Jadi Kanjeng Nabi memberikan hadiah macam-macam kepada Ibu Halimah ini karena dianggap sebagai ibunya yang sudah berjasa memelihara beliau. Bihayahu kelawan lomane Kanjeng Nabi kang den serupaaken mega. Kanjeng Nabi itu sangat loman, sangat dermawan. Itu Kanjeng Nabi sampai-sampai digambarkan seperti lemahnya mega itu. Kalau musim hujan kan sudah menurunkan hujan itu tidak ada ukurannya, itu mega. Jadi seperti itu gambarannya, ya. Wa qadimat alaihi yauma Hunainin faqama ilaiha wa akhadhatul aryahiyah. Wa qadimat lan teka sapa Ibu Halimah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi yauma Hunainin nalikane dinane perang Hunain. Jadi pada saat terjadi perang Hunain, Ibu Halimah ini datang kepada Kanjeng Nabi. Faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi berdiri ilaiha marang Halimah. Artinya Kanjeng Nabi menghormati ibunya itu pada saat perang itu, ya. Wa akhadzathu lan tumrat ing Kanjeng Nabi apa aryahiyatu sifat kebungahan. Kanjeng Nabi dengan gembira didatangi oleh Ibu Halimah tadi karena dianggap sebagai ibunya sendiri itu. Wa basatalaha min ridaihi syarifi bisa tabirihi wa nadah. Wa basatolan beber sapa Kanjeng Nabi laha krana Halimah min ridaihi saking surbane atau selendange Kanjeng Nabi asyarifi kang mulya bisa tabirihi ing lemeke kebagusane Kanjeng Nabi wanadahu lan lemek kelomanane Kanjeng Nabi. Lemek kelomanan artinya ketika didatangi oleh Ibu Halimah ini Kanjeng Nabi sangat gembira dan memuliakannya, ya. Diberikan tempat yang baik, disuguhi macam-macam, dihormati sebagai seorang ibu. Itulah akhlak Rasulullah, ya. Akhlak Rasulullah seperti itu. Kemudian Ibu Halimah ini masuk Islam apa tidak? Wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wal dzurriyyah. Ibu Halimah ini masuk Islam ketika Kanjeng Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Ibu Halimah ini iman, yakin bahwa Kanjeng Nabi itu adalah Rasulullah, ya, karena semenjak kecil Ibu Halimah ini sudah melihat tanda-tanda kenabian tadi. Ternyata setelah betul Rasulullah diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun, ya, berdakwah menyampaikan agama Islam, Ibu Halimah ini masuk Islam. Itu menurut pendapat yang sahih. Wasahihu utawi kersane kaul kang bener, pendapat yang sahih iku anna satune Halimah iku aslamat manjing Islam. Sapa Halimah dia masuk Islam ma'a zaujiha sertane bojo lanange Halimah.
ya, wal banina lan pira-pira anak lanang, wal dzurriyyati lan anak putu. Jadi Ibu Halimah bersama suaminya, bersama anak cucunya, semuanya masuk Islam. Itu menurut pendapat yang sahih. Wa qad addahuma bis sahabati jam'un min siqatir wa qad addahuma lan milang-milang ing albanin wa dzurriyah fis sahabati ing dalam golongane sahabat. Sapa jamun ulama akeh. Dari para ulama ahli hadis menyebutkan bahwa anak cucu Ibu Halimah ini jadi sahabat. Termasuk di kalangan sahabat gitu. Sahabat itu siapa? Disebut sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Walaupun masih anak-anak, pernah berjumpa dengan Rasulullah, beriman, itu sahabat. Walaupun hanya beberapa saat mati, itu sahabat namanya. Ya, itu anak cucunya Ibu Halimah ini banyak disebutkan dalam hadis masuk dalam kalangan sahabat tadi itu. Jamun ulama akeh min siqatir ruwat saking adile wong kang nyritakaken hadis. Jadi para ulama yang siqat, para ulama ahli hadis yang dapat dipercaya, hadisnya sahih, menyebutkan bahwa Ibu Halimah bersama suaminya, anak cucunya itu banyak yang menjadi sahabat. Jadi termasuk di kalangan sahabat. Atirillahumma qabrahul karim. Ayo. Atirillahumma qabrahul karim biarfin syadiyyin min salati wa taslim. Jadi kuburan Kanjeng Nabi itu menjadi harum, yaitu dengan ucapan selawat-selawat yang kita baca. Walamma balaghu alaihi salatu wassalamu arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyah. Walamma balaghalan arikalane tumeka alaihi sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Balagha tatkala tumeka sapa Nabi alaihi atase Nabi Muhammad assalatu wassalam tumeka arba'a sinina ing papat pira-pira taun. Ketika Kanjeng Nabi berumur 4 tahun, kharajat mongko miyos itu keluar bepergian bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi, yaitu Ibu Aminah, ya, pergi bersama Kanjeng Nabi, diajak umur 4 tahun. Kemana? Ilal Madinati, maring negara Madinah an-Nabawiyati kang basa Nabawiyah. Jadi ketika Kanjeng Nabi berumur 4 tahun oleh ibunya Ibu Aminah diajak pergi ke Madinah untuk apa? Silaturahim kepada saudara-saudaranya yang ada di Madinah itu. Kanjeng Nabi diajak. Summa atat fawafatha bil abwa'i au bisybil hajunil wafat. Summa atat mongko nuli bali mari Mekah, ya, sapa ummuhu. Jadi ibunya setelah cukup silaturahim ke Madinah, menemui saudara-saudaranya, kemudian pulang. Setelah di perjalanan wafat ibunya. Bahwa fatha mongko teka ing ummuhu bil abwa'i ana ing tanah Abwa au bisik
au bisik bil hajuni utawa sik bil hajun tanah nama suatu desa. Jadi desa Abwa atau sik bil hajun. Kalau sik itu artinya apa? Jalan, ya, jalan yang ada di pinggir, yang ada di tepi-tepi gunung itu namanya sik. Jadi jalan yang ada di antara dua gunung itu namanya sik. Kanjeng Nabi, ya, Ibu Aminah ketika pulang dari Madinah sampai ke sebuah desa namanya Sik bil Hajun atau Abwa, maka Ibu Aminah ini sakit dan wafat. Apa al wafatu seda, ya, datanglah kematian kepada ibu. Ya, kemudian Kanjeng Nabi bagaimana setelah ibunya wafat di perjalanan di Sik bil Hajun? Fahamalatu khadinatuhu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Fahamalatu mongkong gawa ing Kanjeng Nabi sapa khadinatuhu wadan kang ngetik-ngetik ing Kanjeng Nabi, wanita yang memelihara Kanjeng Nabi. Siapa itu? Ummu Aimanah, aran Ummu Aiman al-Habasyiyah kang basa Habasyi. Allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Haritsah maulah. Ya, jadi yang membawa Kanjeng Nabi yang masih berumur 4 tahun itu dibawa kembali ke Mekah, itu yang membawa siapa? Wanita namanya Ummu Aiman. Itulah yang memelihara Kanjeng Nabi, Ummu Aiman al-Habasyiyah. Allati zawwajaha kang ngerabeaken ing Ummu Aiman, ngerabeaken sapa Kanjeng Nabi itu, ya. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi jadi Nabi, Ummu Aiman ini dinikahkan, maksudnya begitu. Ngerabeaken ing Ummu Aiman ba'du sause Kanjeng Nabi min Zaid bin Haritsah maring Zaid bin Haritsah maulahu kang dadi pamerdikane Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Haritsah seorang budak yang akhirnya dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi, itu dinikahkan dengan Ummu Aiman ini, gitu ya. Maksudnya begitu. Wa adkhalathu ala jatihi Abdul Muttalibi fadhammahu ilaihi wa raqalahu wa a'la ruqiyah. Ya, setelah dibawa ke Mekah oleh Ummu Aiman, Kanjeng Nabi ini diserahkan kepada neneknya, kan gitu. Karena ibunya sudah wafat, ayahnya juga sudah tidak ada, kan gitu. Ayahnya kan sudah wafat ketika Kanjeng Nabi masih dalam kandungan umur 2 bulan, kan gitu ya. Sekarang ibunya wafat juga, Kanjeng Nabi masih berumur 4 tahun. Maka oleh Ummu Aiman diserahkan kepada neneknya. Wa dakhalathu lan manjingake sapa Ummu Aiman ing Kanjeng Nabi, dimasukkan, diserahkan ala jatihi maring eyange Kanjeng Nabi Abdul Muttalib, rupane Abdul Muttalib. Karena masih punya nenek yaitu Abdul Muttalib, maka oleh Ummu Aiman Kanjeng Nabi diserahkan kepada neneknya itu. Fadhammahu mongko ngerangkul sapa Abdul Muttalib ilahi ing Kanjeng Nabi. Fadhammahu mongko ngerangkul sapa Abdul Muttalib ing Nabi ilahi maring Abdul Muttalib. Waraka lan welas sapa Abdul Muttalib lahu maring Kanjeng Nabi. Dia sayang kepada cucunya. Ayahnya sudah tidak ada, ya.
berarti yatim. Sekarang ibunya juga meninggal, berarti yatim piatu kan itu. Masih berumur 4 tahun, sudah tidak ada ibunya, berarti yatim piatu. Ya, waroko. Maka Abdul Muthalib sangat sayang kepada kami. Wa a'la lan ngeluhuraken sapa Abdul Muthalib ruqiyahu ing keluhurane Kanjeng Nabi. Artinya Mbah Abdul Muthalib ini sangat memuliakan cucunya itu. Kalau beliau duduk di atas hamparan, kemudian Kanjeng Nabi cucunya itu datang, maka Abdul Muthalib itu nyingkir kepada Kanjeng Nabi, didudukkan di tempat duduknya Mbah Abdul Muthalib, dimuliakan. Wa qala inna libni hadza lasa'nan aziman, ya, fabakhin bakhin liman waqarahu wa walah. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Muthalib. Apa kata Abdul Muthalib? Inna li ibni satuhune kaduwe anak lanang ingsun hadza iki anak saya. Maksudnya cucunya itu ya, yang disamakan dengan anaknya. Jadi cucu itu samakan dengan anak. Sesungguhnya anak saya ini hadza, ya, iki anak lasaknan duweni kelakuan aziman kang agung. Oh, cucu saya Muhammad ini memiliki perilaku yang mulia. Dia adalah anak yang agung. Babakhin mongko bejo temen, bakhin lan bejo temen. Kata Abdul Muthalib, bakhin liman kadue wong waqarahu kang mulyakaken sapa man ing Nabi wa walahu lan asih sapa man ing Nabi. Jadi Mbah Abdul Muthalib ini selaku orang yang bijak, orang yang memiliki pandangan jauh, dia memandang anaknya ini, cucunya itu orang besar. Sungguh bahagia orang yang memuliakan dia, gitu ya. Maka di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan, ya, surat An-Nisa, ya, ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum. Wahai umat manusia, jadi pengumuman kepada seluruh manusia itu, qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum, telah datang kepada kamu seorang rasul membawa kebenaran dari Tuhanmu. Itu pengumuman Tuhan. Fa aminu khairal lakum, maka berimanlah kamu. Jadi manusia disuruh beriman pada Nabi Muhammad itu. Itu adalah kebaikan bagi kamu. Wa in takfuru, apabila kamu kafir, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka Allah itu maha kaya. Seluruh langit dan bumi dan isinya itu adalah milik Allah. Ini kata-kata kecaman terhadap orang kafir, ya. Berimanlah kamu supaya selamat. Tapi kalau kamu tetap kafir, langit dan bumi seluruhnya adalah milik Allah, tidak butuh pada orang kafir. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu maha mengetahui siapa yang beriman, siapa yang kafir. Hakiman dan bijaksana, orang yang mukmin beriman dimasukkan surga, orang kafir neraka. Itu namanya hakiman. Itu ya, itu surat An-Nisa ayat 170, ya. Pengumuman pada seluruh manusia supaya beriman pada Kanjeng Nabi. Kemudian siapa yang menolong Kanjeng Nabi? Surat Al-A'raf ayat 157. Nanti dicari, dicatat itu. Ini khusus menyangkut Kanjeng Nabi. Kalau pengumuman Tuhan kepada seluruh manusia supaya beriman pada Nabi Muhammad itu surat An-Nisa 170. Dicatat, nanti dilihat.
Kemudian sekarang surat Al-A'raf ayat 157. Balladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Itu ya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad wa azzaruhu dan mengagungkan Muhammad. Jadi di samping beriman mengagungkan. Gitu. Jadi kalau kita membaca riwayat kanjeng Nabi seperti itu namanya mengagungkan. Mengadakan peringatan Maulid Nabi itu dalam rangka mengagungkan kanjeng Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Muhammad dan mengagungkan Muhammad, wa nasaruhu dan menolong Muhammad. Coba ya, menolong itu bagaimana? Ya menolong perjuangannya. Kalau zaman para sahabat dulu, mereka menolong kanjeng Nabi, ikut perang, ya, membela kebenaran. Lah kalau sekarang sudah tidak ada perang, apa yang kita lakukan? Menolong kanjeng Nabi itu melanjutkan perjuangannya. Jadi ngaji, menuntut ilmu, menegakkan agama Islam ini menolong. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad, kemudian wattaba'un nur dan mengikuti Quran. Al-Quran itu nur, cahaya, dan mereka mengikuti Al-Quran alladzi unzila ma'ahu, yang mana Al-Quran diturunkan bersama Muhammad. Kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang bahagia. Gitu ya. Jadi kita ini beriman kepada kanjeng Nabi, mengagungkan kanjeng Nabi, melanjutkan perjuangan. Itu namanya menolong. Itulah oleh Allah disiapkan kebahagiaan surga. Maka ketika dibacakan Maulid Nabi itu, kata para ulama, malaikat itu meliputi kita. Jadi kalau ada Maulid Nabi dibaca, itu malaikat itu. Maka jangan sampai tidak ikut gitu, peringatan Maulid Nabi itu, ya, itu mendapatkan barokah. Ada seorang ibu diceritakannya, orang miskin, dia punya anak yang soleh, masih anak-anak tapi anak itu baik. Dia itu wanita yang miskin, pekerjaannya cuma jahit, buruh jahit. Berjahit, dia itu punya penghasilan 1 dinar hasil buruh jahit itu. Kemudian mati, berarti mati itu meninggalkan uang hanya 1 dinar. Kemudian oleh anaknya, anak yang baik tadi, ini adalah uang peninggalan ibu, akan saya amalkan pahalanya untuk ibu. Nah, itu anak namanya anak soleh. Betulnya dia sudah niat seperti itu. Kemudian dia jalan-jalan. Ketika jalan-jalan itu dia melihat ada orang kumpul-kumpul. Setelah dia mendekati, apa? Orang itu sedang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ya, baca tiba, baca selawat, gitu ya. Membaca Maulid Nabi. Dia ikut mendengarkan, ikut baca salawat, gitu ya. Kemudian setelah itu pulang, salat bubar pulang. Malamnya bermimpi, anak itu bermimpi seolah-olah hari kiamat datang. Pada saat hari kiamat datang itu ada panggilan-panggilan, bulan ben bulan, bulan ben bulan, bulan ben bulan, ya. Orang-orang yang ikut dalam peringatan Maulid Nabi tadi itu dipanggil satu persatu dalam panggilan, termasuk dia dipanggil. Kemudian setelah kumpul dipanggil itu, kemudian diajak masuk surga gitu. Itu ngimpi masuk surga. Begitu masuk pintu surga, pengumuman lagi, setiap orang mendapatkan rumah satu, rumah surga. Kemudian masuk, masing-masing orang itu sudah mendapatkan bagian rumah surga. Ya, rumah surga itu seperti istana. Dia juga dapat
dapat bagian itu. Kemudian masuk, subhanallah, tidak ada di dunia rumah seperti ini. Ada penjaganya, pintu-pintunya banyak, rumahnya besar. Jadi seperti istana itu. Kemudian di dalam rumah itu ada bidadari yang menjadi pelayan itu. Kemudian dia masuk rumah itu. Setelah dia masuk rumah seperti itu, dia melihat bahwa rumah-rumah yang ada di tetangganya itu lebih bagus, lebih indah, lebih besar. Ya, walaupun rumahnya sendiri sudah begitu bagus, tapi rumah tetangganya itu lebih bagus lagi. Kemudian dia ingin keluar dari rumahnya itu, ingin masuk melihat rumah-rumah tetangganya itu, gitu nih. Sampai di pintu ada yang menjaga. Oh, tidak boleh, Anda ini bukan bagian Anda, ya toh? Ini rumah adalah bagian orang yang sedekah, orang yang sedekah memperingati Maulid Nabi, katanya begitu. Oh, tidak boleh, karena dia tidak ikut sedekah, cuma ikut duduk aja gitu. Ikut duduk tapi tidak ikut sedekah. Ini adalah orang sedekahnya. Kemudian dia terbangun dari tidur. Ya Allah, saya kok mimpi seperti itu. Ya dah. Kemudian dia punya uang 1 dinar tinggalan ibunya tadi itu digunakan untuk mengadakan Maulid Nabi, gitu ya. Mengundang para duafa, orang miskin diundang. Dia mengadakan selamatan. Uang 1 dinar dihabiskan, gitu ya. Nah, setelah selesai peringatan Maulid Nabi, dia menghabiskan uang 1 dinar, uang emas ya. Kemudian malamnya bermimpi lagi, berjumpa dengan ibunya. Ibunya dalam keadaan sangat indah, memakai pakaian perhiasan surga, ya, pakaian sutra, pakai perhiasan emas permata. Kemudian ibunya mengatakan begini, wahai anakku, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Tuhan. Ya dah? Kemudian anak itu mencium tangan ibunya, ibunya pun mencium kepalanya anak itu. Anak itu tanya, wahai ibu, panjenengan kok mendapatkan kedudukan seperti ini di surga? Jadi itu ketemu di surga. Apa yang menyebabkan Bu panjenengan kok dapat kemuliaan seperti ini? Ibunya mengatakan, ya aku meninggalkan uang 1 dinar, kamu gunakan untuk peringatan Maulid Nabi itu ya. Subhanallah. Maka kita kalau ada peringatan Maulid Nabi ikut sedekah, jangan sampai kikir, hormat kanjeng Nabi. Seperti itulah. Ya, maka orang yang beriman kepada Nabi mengagungkan kanjeng Nabi. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, menolong kanjeng Nabi, wattaba'un nur, mengikuti Al-Qur'an, alladzi unzila ma'hu, yang mana Quran itu diturunkan bersama Nabi Muhammad, ulaika humul muflihun. Surat Al-A'raf ayat 157, dicatat, nanti dilihat dalam Al-Quran. Itu ya, itu diantara ayat-ayat yang menerangkan tentang kemuliaan orang mengadakan pembacaan Maulid Nabi seperti kita ini, ya.